Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Anak Genderuwo, karya dari Dewi Jambi atau Ratna Dewi Lestari. Warsi menatap lekat bayi berbulu yang rupanya sangat mirip dengan gorila. Selain berbulu lebat, bayi itu pun bertanduk. Matanya merah dan memiliki taring yang lumayan tajam. Dengan takut, Warsi mendekatkan dadanya, berusaha untuk menyusuinya. Bayi itu menolak. Ajaibnya, bayi yang baru lahir itu terduduk dan menyeringai mengerikan. Nyali Warsi ciut. Begitupun dengan Anton. Seketika Warsi menenggelamkan wajahnya di dada Anton, menghindari tatapan mengerikan bayi berbulu itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa menggelegar. Suaranya sangat keras hingga menggema di seluruh ruangan. Bayi itu menoleh ke asal suara. Sosok hitam besar tengah berdiri tegak di sudut ruangan. Mata Warsi dan Anton terbelalak lebar. Bayi berbulu itu dengan sigap melompat ke asal suara. Sosok hitam itu serta-merta menyambutnya. Terima kasih Warsi, kau sudah melahirkan keturunanku. Dengan begitu, aku tak akan lagi mengganggumu. Tapi ingatlah, anakmu akan tetap mendatangimu untuk meminta tumbal darah darimu sebagai ganti air susumu. Sediakanlah binatang sebagai mangsanya. Jika ia telah dewasa, carikan gadis untuknya, dan setelah itu kau bebas. Ingat itu. Setelah ia berkata, makhluk itu dan bayi berbulu hilang entah kemana. Warsi masih terpaku dan tak berdaya. Ia seperti kosong. Dunianya seakan runtuh. Anton muntah darah. Darahnya hitam mengental. Warsi semakin kebingungan. Kenapa mas? Darah begitu banyak mas? Tanya Warsi kalut. Anton menatap tangannya yang penuh dengan darah. Ia menekan dadanya menahan rasa sakit yang tiba-tiba datang tanpa ia duga. Anton kembali memuntahkan darah dari mulutnya. Kali ini lebih banyak dan dadanya semakin terasa sakit. Mas! Teriak Warsi. Badannya tak mampu menahan Anton yang tiba-tiba ambruk. Anton tak bernafas. Darah membasahi wajah dan bajunya. Darah suamimu adalah pengganti air susumu Warsi. Relakan suamimu dan cari suami baru. Terdengar suara tak berwujud menggema di kamarnya. Tidak, mas! Tangis Warsi menggema. Warsi memeluk dan menggoyang suaminya, berharap Anton segera bangun. Tapi Anton tetap diam. Warsi panik. Walaupun dengan keadaan masih lemah, Warsi memaksakan diri untuk berjalan dan meminta pertolongan. Dengan tertatih ia melangkah dan Warsi jatuh terhuyung. Kepalanya pusing. Pandangannya menjadi gelap. Ia tergeletak tak berdaya kehabisan tenaga. Di sisi lain, mendung menyelimuti pagi di desa Kemangi. Suasana sungguh sayup dan sejuk. Sisa-sisa hujan semalam masih nampak membasahi setiap helai daun di pepohonan. Air pun masih menggenang dan membuat tanah menjadi becek. Warsi membuka matanya dengan pelan. Tubuhnya menggigil kedinginan. Ia menggeliat. Matanya tiba-tiba terbelalak. Ia mengingat kejadian semalam. Tapi aneh, ia tak lagi merasakan sakit di kemaluannya. Ia hanya merasa sangat lelah. Segera ia mencari suaminya. Di mana Mas Anton? Dan di mana ia berada? Warsi berusaha mengingat kembali. Sejak kapan ia berada di atas kasur, sedangkan tadi malam ia terjatuh di lantai. Aneh, sungguh aneh. Sudah bangun sayang? Sebuah suara membuyarkan lamunan Warsi. Warsi seketika menoleh. Ia terkejut bukan kepala melihat siapa yang berbicara. Suara itu... Mas Anton, ucap Warsi ragu.
Ia memandang heran sosok di hadapannya itu. Anton balik bertanya, "Iya ini Mas Dek, kamu kenapa kok heran?" "Mas tadi malam kan Mas sakit, terus pingsan." Warsi masih tak percaya. Lelaki di hadapannya itu suaminya, Anton. "Iya, kan habis berantem dengan makhluk jadi-jadian itu. Kamu minta makan terus. Terakhir kita berantem terus Mas masuk kamar. Kamu yang gak masuk-masuk. Mas khawatir, Mas susul kamu ke dapur, kamunya udah tergeletak pingsan Dek." Jelas Anton panjang lebar. "Gak mungkin Mas, aku ingat semua kejadian semalam. Terus anakku mana Mas?" Warsi masih ngotot. "Anak apaan sih Dek? Mas bener-bener gak ngerti." Jawab Anton disertai dengan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bingung campur heran. "Anak kita Mas, anak berbulu yang mirip gorila itu Mas." Warsi masih kekeh dengan ceritanya. "Tahu adik, Mas pusing. Itu Mas buatin nasi goreng, dimakan ya. Mas mau ke tempat Ustadz Zayadi. Mas gak mau kita diganggu makhluk itu lagi," ucap Anton sembari melenggang pergi. Warsi hanya terdiam menatap kepergian suaminya. Ia masih tak percaya kejadian semalam itu mimpi. Ia yakin jika ia melahirkan malam itu, semuanya tampak nyata baginya. Sementara itu, Anton sudah terlelap, begitu juga Warsi. Ustadz Jayadi tidak berada di kediamannya. Anton gagal untuk bertemu dengannya. Anton pun tak pergi mengojek hari ini. Badannya masih sakit dan pegal-pegal, efek berantem tadi malam. Warsi seketika terjaga mendengar bunyi suara anak bayi. Matanya terbelalak begitu melihat bayi di tengah-tengah kasurnya. Ia mendekati bayi itu. Bayi yang dibungkus kain hitam itu menggeliat menangis keras. Warsi menatap takut bayi itu. Ia serta-merta menggoyang tubuh Anton. Suaminya itu tak bergeming. Warsi bingung. Di sela ketakutannya, ia mendengar sebuah suara nyaring dan menggelegar. "Cepat susui anakmu. Jika tidak, nyawa suamimu jadi taruhannya. Kau pasti tak mau suamimu mati kan? Itu anakmu dan anakku." Warsi menatap ke segala penjuru melihat sosok yang berbicara padanya. Namun tak ada siapapun di sana selain dia dan suaminya, serta anak bayi di antara mereka. Dengan takut dan ragu-ragu, Warsi mendekati bayi itu. Bayi yang ditumbuhi bulu itu nampak manis. Ia seketika berhenti menangis begitu berada di dekapan Warsi. Ia menatap sendu, membuat hati Warsi berdegup. Ia merasakan bahagia menjadi seorang ibu. Bayi itu menyusu dengan lahap, walaupun menahan sakit akibat gigi bayi yang tajam. Warsi tak sedikit pun mengeluh. Ia nampak senang bisa menyusui bayi berbulu itu. Hari ke hari tubuh Warsi semakin mengurus. Ia pun menjadi sering tertidur. Ia nampak semakin pucat seperti kekurangan darah. Anton menatap heran istrinya yang semakin kurus saja, padahal makannya semakin lahap. Ia berulang kali menanyakan perihal tubuh Warsi yang semakin kerempeng, tapi selalu dijawab tidak apa-apa dari Warsi. Anton tak ingin menunda lagi. Motor dikendarai sekencang mungkin menuju rumah Ustadz Zayadi. Ia berharap Ustadz bisa membantunya keluar dari masalah rumah tangganya selama ini. Sampai di kediamannya Ustadz Zayadi, Anton bergegas mengetuk pintu rumah Ustadz. "Assalamualaikum," ucapnya seraya mengetuk pintu rumah Ustadz. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam. Seorang wanita parubaya menyembul dari balik pintu. Wanita berjilbab panjang itu tersenyum menyambut kedatangan Anton. "Mau cari siapa, Pak?" tanyanya ramah. Senyum tersungging lebar di wajahnya. "Saya mau bertemu dengan Ustadz Umidiah. Apakah Ustadz sudah pulang, jawab Anton sesopan mungkin. "Alhamdulillah sudah. Sebentar saya panggil Ustadz dulu." "Abi, ada yang mau ketemu ini, ada perlu," panggil wanita itu yang diketahui sebagai istri Ustadz Zayadi. "Iya Umi," sahut seseorang di dalam. Ia berjalan tergopoh-gopoh mendekati pintu. Mas Anton, ada perlu apa Mas?" ucap Ustadz Zayadi. Pria bertubuh atletis itu mengernyitkan dahinya. Baru kali ini Anton bertandang ke rumahnya. "Ustadz, tolong saya Ustadz.
Istri saya diganggu makhluk gaib, Ustadz, seru Anton mengibah. Astagfirullah, baik Mas Anton. Ayo kita segera melihat keadaan istri Mas, ajaknya. Umi, Abi pergi dulu sebentar, ujar Ustadz yang diiringi anggukan dari istrinya. Anton memacu motornya secepat mungkin. Motor melaju bak kilat. Anton tak ingin menyia-nyiakan waktu. Ia tak ingin istrinya kenapa-napa. Anton akan terus berusaha hingga keluarganya kembali damai seperti sedia kala. Singkat cerita, mari Pak Ustadz masuk, ujar Anton mempersilahkan Ustadz Zayadi masuk ke rumahnya. Rumah papan yang sudah mulai reot dan usang itu nampak sepi. Anton yakin istrinya pasti sedang tertidur. Seperti biasanya. Assalamualaikum, ucap Ustadz Zayadi. Waalaikumsalam. Belum sempat Anton menjawab salam Ustadz, tiba-tiba ia melihat Warsih sudah berdiri di depan pintu kamar dengan menggebrak dinding. Anton dan Ustadz saling berpandangan. Ustadz mengangguk mengerti. Ia sudah tahu jika itu bukanlah Warsih, tapi sosok gaib yang sedang menjelma menyerupai Warsih. Apa perlumu datang ke sini manusia? Hardiknya. Matanya melotot tajam tanda ketidaksukaannya. Ustadz menunjuk wajah Warsih KW dengan jari telunjuk seraya berkata, "Lepaskan Warsih, ia tidak bersalah," bentak Ustadz. Hahaha, enak saja. Ia telah melahirkan anakku, anak gaibku. Kalau belum mati aku belum puas. Ia akan menjadi ibu dari anak-anakku. Ia balik menantang. Ustadz mendekati Warsih. Ia membawa kayu sebesar telunjuk dan menempelkannya pada kening Warsih. Warsih melotot namun ia tak mampu bergerak. "Ah, lepaskan!" teriaknya kencang. Ia mencoba berontak, tapi badannya menjadi kaku. "Pergi dari sini, tinggalkan Warsih dan suaminya," titah Ustadz. "Aku tidak mau, ia ibu dari anakku," jawabnya marah. "Baiklah jika itu maumu," ucap Ustadz sambil komat-kamit baca doa. Mulutnya tak henti mengucap doa hingga makhluk itu menggelepar. Tubuhnya ditutupi asap hitam. Tubuh Warsih yang semula cantik berubah berbulu lebat dan bertanduk. Ia menatap marah ke arah Ustadz. Ia mengeram hendak menerkam Ustadz. Brak! Tubuhnya membentur dinding triplek itu hingga retak. Beruntung Ustadz mampu mengelak. Anton berdiri terpaku menatap pertarungan antara Ustadz Zayadi. Ia tak berani membantu karena takut melihat sosok asli yang menyerupai istrinya Warsih. Anton berlari mendekati istrinya yang diam tak bergeming. Warsih nampak sangat lemah. Anton menggoyang-goyangkan tubuh Warsih, tapi Warsih tak jua sadar. Sedangkan dari luar suara Ustadz dengan lebih keras dan raungan makhluk itu makin ganas. "Panas!" teriaknya. Dengan takut Anton kembali melihat Ustadz yang sedang berjuang. Asap mengelilingi ruangan ketika makhluk itu menggelepar di lantai. Bersamaan dengan hilangnya asap, hilang pula lah makhluk bertaring itu. "Alhamdulillah," ucap Ustadz sembari mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Alhamdulillah, bagaimana Ustadz? Sudahkah kita terlepas dari makhluk itu?" tanya Anton. "Begini Mas Anton, istri sampean itu sudah lama disetubuhi makhluk itu, sampai punya anak. Raganya memang milikmu, tapi rohnya bukan milikmu," jawab Ustadz. "Maksud Ustadz bagaimana? Saya tidak mengerti Ustadz." Mata Anton mulai berkaca-kaca. Ia benar-benar takut kehilangan Warsih. "Roh istrimu sekarang ada di dunia makhluk itu. Ia terbelenggu di sana bersama bayi yang dilahirkannya. Jika tidak segera kita menjemputnya, niscaya sampean benar-benar kehilangannya," ucap Ustadz dengan menunjuk Warsih yang masih diam terpaku. "Jadi kita harus bagaimana Ustadz?" Anton bersimpuh di kaki Ustadz. "Tolong saya Ustadz, saya tidak mau kehilangan istri saya." Anton memohon, air mata jatuh di pelupuk matanya. "Semua tergantung dari sampean Mas. Apa kamu mau menjalankan syaratnya?" tantang Ustadz. "Iya saya mau Ustadz," Anton mengangguk cepat. "Ini syaratnya, Mas Anton. Sampean harus bisa puasa selama 7 hari. Lalu hafalkan doa ini." Ustadz menyodorkan kertas putih berisi doa-doa. Anton mengangguk cepat dan berkata, "Demi istri saya Ustadz,
saya pasti akan melaksanakannya. Alhamdulillah kalau begitu, Mas. Sekarang sampean sabar. Istri sampean akan tertidur lebih dari 1 minggu. Doakan terus istri sampean. Minta petunjuk dan pertolongan hanya pada Allah. Ustadz Zayadi menepuk pundak Anton pelan. Ustadz berpamitan pulang. Anton mengantar Ustadz sampai di pekarangan rumahnya. Ia pun berbalik dan mendekati istrinya yang masih terlelap. Diusap lembut wajah sang istri. Hatinya sangat pilu dengan nasib yang menimpa ia dan istri tercinta. Anton memulai puasa keesokan harinya. Selama ia berpuasa, ada saja gangguan yang menimpanya. Tapi dengan mudah Anton melaluinya. Tekadnya sudah bulat. Ia ingin istrinya kembali padanya. Ia tak pernah meninggalkan istrinya. Dengan sabar, Warsi dimandikan, walau dalam keadaan tak sadar. Setelah 1 minggu berpuasa, Ustadz datang ke rumah. Anton dengan sumringah menyambut kedatangannya. Bagaimana, Mas? Sudah siap dengan syarat yang saya beri kemarin? Ucapnya. Iya Ustadz, Alhamdulillah. Saya bisa hafal dan puasa, walaupun banyak godaan, tutur Anton. Alhamdulillah. Baiklah sini, Mas. Sampean duduk bersila di hadapanku, ditanya. Anton mengangguk. Ia pun duduk bersila di lantai menghadap ke Ustadz. Ustadz memulai ritualnya, membaca beberapa bait doa dengan khusyuk. Ia meminta Anton untuk menutup mata dan ikut membaca doa bersamanya. Anton mengikuti perintah Ustadz dengan hati berdebar. Tiba-tiba Anton merasa pusing. Badannya serasa limbung. Ingin membuka mata tetapi terasa berat dan lengket. Shhh. Ia merasa tubuhnya ditarik dari atas. Kepalanya terasa sakit dan pusing. Pandangannya yang semula gelap sedikit demi sedikit menampakkan gambaran. Lama-kelamaan kian jelas karena sebuah sinar yang terang. Ustadz! Ustadz! Ia memanggil Ustadz berkali-kali namun nihil. Ustadz tak juga ia jumpai. Kemana Ustadz? Pikirnya sembari mencari-cari. Matanya mengedar ke segala penjuru. Aku tak bisa mendampingimu, tapi aku akan menuntunmu hingga kau terbebas dari makhluk itu. Anton diam terpaku mendengar suara yang tidak ada wujudnya. Tapi ia yakin kalau itu Ustadz Zayadi. Anton mengikuti setiap kata yang diucapkan Ustadz. Seraya lidahnya terus membaca doa yang diberikan Ustadz. Ia terus berjalan mengikuti sebuah jalan setapak yang di kiri dan kanan terdapat pohon getah yang tinggi menjulang. Langit tampak sangat mendung. Kabut mengelilingi perjalanannya. Derap langkah kaki terdengar sangat jelas. Sepi. Tak ada siapapun di sana, kecuali Anton. Kakinya terus melangkah mengikuti jalan seperti yang Ustadz perintahkan. Lama-kelamaan jalan itu semakin sempit dan pepohonan semakin rindang. Langit pun berubah menjadi gelap. Anton merasa bulu kuduknya mulai meremang. Serasa ada ribuan mata menatapnya. Namun suara Ustadz yang terdengar lirih di telinga menyuruhnya untuk tetap fokus jika ingin menjemput pulang istrinya. Tibalah ia di sebuah gerbang besi yang sangat besar. Gerbang besi berkarat yang diisi kanan dan kirinya ditumbuhi tanaman rambat dan semak berduri. Dengan tangan gemetar, Anton membuka gerbang itu yang memang tak terkunci. Ia terus melangkah memasuki wilayah yang ia rasa sangat menakutkan karena suasananya yang mencekam. Ia kini memasuki sebuah kampung yang sepi. Tak ada seseorang pun berada di luar rumah. Anton menatap aneh keadaan sekitar. Rumah panggung yang berjajar. Penerangan hanya memakai lampu teplok minyak. Tak ada listrik. Ia bergidik ngeri. Suasana sepi, tapi Anton merasa diikuti. Namun suara Ustadz terus menuntunnya. Anton berusaha mengatur nafasnya yang tersengal. Tangannya mengepal kuat. Dalam hati, ia terus menyebut nama istrinya agar bisa cepat menemukannya. Sayang, anakku, tidurlah di pangkuanku. Ibu akan terus bersamamu, menemani dalam gelap malammu. Langkah Anton terhenti, suara itu jelas. Ia sangat hafal suara dari senandung wanita yang ia cari. Itu suara Warsi, istrinya. Anton seketika menolehkan wajahnya ke arah kanan. Hatinya bergemuruh. Ia tertegun melihat Warsi di sana. Warsi yang sedang menimang seorang anak di teras rumah. Wajahnya nampak tersenyum manis,
walau hanya dari pantulan lampu teplok yang ada di dekatnya. Warsi menatap heran. Ia mundur melihat kedatangan Anton yang melangkah mendekat. Tatapan matanya penuh rasa ketakutan. Ia memeluk anaknya erat. "Warsi sayang, ayo kita pulang, Dek. Di sini bukan tempatmu," ajak Anton dengan menyodorkan tangannya. Warsi melangkah mundur hingga menyentuh dinding bambu di belakang punggungnya. Tatapan matanya nanar ke arah Anton. Kamu siapa?" Warsi membuka suara. "Aku suamimu, Warsi," ucapnya dengan suara bergetar. Tidak mungkin, suamiku ada di dalam." Warsi makin ketakutan. Bruk, bruk, bruk. Suara derap langkah kaki terdengar dari dalam rumah panggung. Lantai bergoyang. Warsi beringsut menjauhi Anton yang masih terpaku menatap Warsi. "Siapa kamu? Berani-beraninya mendekati istriku?" seru seorang lelaki yang datang dari dalam rumah. Wajahnya menegang marah. Matanya melotot, membuat nyali Anton ciut. "Dia istriku, kembalikannya padaku!" bentak Anton tak kalah sengitnya. Warsi semakin bingung melihat dua sosok lelaki yang berwajah sangat mirip tiada bedanya. Ia semakin erat memeluk bayinya dan melangkah menjauh dari dua lelaki yang sedang berseteru. Mendengar keributan, kampung yang sebelumnya sepi tak ada penduduk berubah menjadi ramai bak pasar. Mereka menatap tajam ke arah Anton, seolah mengetahui bahwa Anton bukan bagian dari mereka. Anton beringsut mundur dicekam rasa takut, sedangkan sosok yang menyerupainya tersenyum lebar penuh kemenangan. "Berdoalah pada Allah, Mas Anton. Sampean pasti bisa. Fokus. Ucapkan doa yang aku berikan." Suara Ustaz Zayadi terdengar lirih di telinga Anton. Anton mengepal kedua tangannya. Matanya menutup, mulutnya komat kamit, mengucap bait demi bait doa yang ia bisa. Jantungnya berdegup kencang, tatkala teriakan dan lolongan makhluk di sekitarnya membuyarkan konsentrasinya. Berulang kali doa itu terputus hingga peluh membasahi dan tenggorokannya terasa sangat kering. Anton dibantu dengan Ustadz Zayadi berusaha fokus, dan begitu doa yang dibaca selesai dengan sempurna, Anton membuka matanya. Keberanian tiba-tiba hadir dalam dirinya. Matanya hampir copot melihat sekitar. Jelas bahwa bukan manusia yang ada di hadapannya. Wajah mereka rata-rata hancur dengan mulut menganga. Makhluk hitam tinggi bak gorila mendominasi. Ternyata memang tak semua makhluk tak kasat mata. Ada beberapa orang manusia juga terperangkap di sana. Mereka sama seperti Warsi, menggendong seorang anak. Nampaknya memang makhluk itu senang menculik perempuan, karena rata-rata perempuan di sana berwajah buruk dan bau anyir menjijikkan. Mereka menatap Anton dengan tatapan menyeramkan, seolah ingin memaksa. Warsi masih tegak terpaku sebelum Anton mengucapkan bait doa berikutnya dan menyebut nama Warsi 3 kali. "Mas Anton!" teriak Warsi seketika. Ia kemudian melempar anak yang ia gendong hingga anak itu terjatuh di lantai dan menangis. Makhluk itu menatap Warsi seketika. Ia mengeram marah. Belum sempat Warsi berlari, makhluk itu melesat mendekati Warsi dan menggenggam tangan Warsi kuat. Warsi meronta ketakutan. Bayi berbulu itu merangkak mendekati Warsi. Air liurnya menetes akan haus dengan darah Warsi. "Mas, tolong aku!" teriaknya pilu. Dengan tertatih, Anton mendekati Warsi. Mulutnya tak henti mengucap bait demi bait doa yang terdengar lebih keras, sehingga beberapa makhluk di sekitarnya terpental dan berlari menjauh. Sosok di hadapannya mulai kepanasan. Begitu juga bayi yang merangkak menghentikan langkahnya. "Panas, hentikan!" teriak sosok itu. Genggaman tangannya melemah dan Warsi terbebas. Warsi berlari mendekati Anton. Ia memeluknya erat sembari menangis, tapi makhluk itu tak mau melepaskan Warsi begitu saja. Dengan susah payah ia mendekati Warsi. Tapi, "Cepat Warsi!" teriak Anton dengan siap menggapai Warsi yang berlari. "Mas!" Langkah Warsi seketika terhenti. Bayi berbulu itu menghadangnya. Tatapannya marah dengan mata merah menyala. Ia mengeram, menyeringai, seakan ingin memangsa Warsi. "Hahaha, kau akan kekal selamanya di sini, Warsi. Jangan harap kau akan kembali." Ejek sosok menyeramkan itu yang kini kembali berdiri tegak. Warsi kini terpojok. Kakinya gemetar hebat. Si bayi berbulu mendekat perlahan. Tetesan liur bercampur darah
menggenang di lantai papan. "Makanlah nak, iya ibumu sekalian, mangsamu," ucap sang makhluk berbulu. "Mas, tolong aku," Warsi mengiba. Lututnya terasa lemah tak berdaya. Keringat dingin mengucur menahan takut. Dengan dibantu doa oleh Ustadz, Anton berlari mendekati Warsi yang terpojok. Anton tak banyak bicara, hanya mulutnya yang komat-kamit membaca doa. Bayi itu hampir saja menyentuh kaki Warsi. Tetapi dengan satu sepakan dari Anton, si bayi berbulu terpental hebat hingga membentur dinding kayu. "Brak! Berani-beraninya kau menyakiti anakku!" bentaknya marah. Makhluk itu lantas melesat hendak mencelakai Anton. Namun Anton tetap gagah, berdiri menantang sembari memeluk erat istrinya. Lantunan doanya semakin kencang. Makhluk-makhluk di luar sana tak berani mendekat. Mereka yang mendengar sebagian berlari ketakutan. "Warsi, tolong kami Warsi!" teriak-teriak wanita yang ada di luar rumah yang jadi korban penculikan, sama seperti Warsi. Makhluk itu ikut terpental hebat. Darah mengucur deras dari mulutnya. Dengan sigap Anton menarik tangan Warsi dan berlari keluar rumah. Dari mulut Anton masih terdengar lantunan doa hingga membuat makhluk di luar rumah menyingkir dan lari tunggang langgang. "Warsi, tolong sekali Warsi!" saut beberapa orang wanita yang menunggu Warsi di depan rumah. Warsi menatap Anton. "Tolonglah mereka, jangan buang waktu. Jika makhluk itu bugar kembali, kita bisa mati di sini," ucap Anton. "Cepat lepaskan bayi-bayi itu bukan anak manusia," perintah Warsi. Dan wanita-wanita itu dengan serentak membuang bayi yang mereka gendong dan berlari mengikuti Warsi dan Anton. "Ayo cepat, waktu kita tak banyak," seru Anton. Suara erangan makhluk itu terdengar kuat. Anton dan Warsi beserta 8 wanita itu berlari. Bruk-bruk. Suara langkah kaki terdengar bersaut-sautan. Langit malam teramat gelap. Tak ada sedikit pun cahaya dari bulan ataupun bintang. Hanya terdengar suara binatang malam. Mereka berlari dan terus berlari. Lama mereka berlari tapi tak satu pun rumah yang mereka jumpai. Padahal sewaktu masuk ke dalam pintu gerbang, ini adalah perkampungan dengan rumah panggung di sisi kanan dan kiri jalan. Kini yang mereka lalui hanya jalan setapak yang panjang dengan hutan yang mengelilingi. Mereka seolah berlari tanpa tahu tujuan pasti. Tapi suara Ustadz Zayadi terus terdengar di telinga Anton dan menyuruhnya terus berlari dan jangan melihat ke belakang. Dengan nafas terengah mereka tetap berlari. Salah satu dari 8 wanita tadi berhenti. Ia tak sanggup lagi berlari. "Ayo Mbak, jangan berhenti. Sebentar lagi kita sampai tujuan," seru Anton. "Tidak, aku sudah tidak sanggup lagi," ucapnya terengah-engah. Slup! "Ah! Tolong!" Tubuh wanita itu diseret dengan cepat. Bayangan hitam tinggi dengan taring-taring tajam menyeringai, seolah hendak menerkam. Geraman dan raungan amarah bersaut-sautan. Dia yang tertinggal jauh di belakang harus rela menjadi mangsa. Secepat kilat Anton, Warsi dan 7 orang wanita itu membalikan badan. Berlari secepat mungkin menghindari makhluk-makhluk hitam yang mengikuti dari belakang. Begitu juga anak-anak berbulu. Mereka dengan teriakan dan tangisan memanggil ibu manusia. Suara mereka nyaring membuat batin ibu yang mendengar terkoyak. 2 wanita menghentikan langkah mereka. Tak kuat mendengar erangan dan tangisan bayi goib yang berlari ikut mengejar ibunya. "Ayo Mbak, jangan berhenti, bahaya!" teriak Warsi. Dari kejauhan, mata merah sosok-sosok hitam itu mulai nampak berkelebat. Mereka serentak menggeleng cepat. "Pergilah, aku ingin di sini bersama anakku," ucap salah satu dari mereka. Mereka terlihat pasrah ketika sosok itu kian mendekat. "Mereka bukan anak-anak kita Mbak, ayo sadar, kita cuma diperdaya." Warsi berusaha membujuk mereka. Tapi mereka tetap kekeh dan tidak mau mengikuti Warsi. Mereka kembali berlari. Angin malam yang semilir membawa teriakan nyaring kedua wanita itu. Entah apa yang terjadi pada mereka. Warsi tetap berlari. Ia ingin segera pergi dari tempat yang menyeramkan ini. Tinggallah Warsi dan suaminya, juga kelima wanita yang masih bertahan walaupun dengan nafas terengah-engah. Peluh mereka menitik hingga ke tanah. Deru langkah yang bersaut-sautan. Mereka tak ingin berhenti walaupun hati mereka menahan untuk kembali. Teringat kepada anak-anak yang mereka tinggali. Drap, drap, drap. Suara kaki mereka menghentak tanah yang mereka lewati.
Pandangan mata mereka fokus ke depan. Tak banyak kata untuk menghemat tenaga. Ayo cepat, aku sudah melihat seberkas cahaya di sana. Berdoalah pada Allah, semoga kita bisa segera keluar dari tempat laknat ini, seru Anton nyaring. Sosok hitam masih terus mengejar. Sinar cahaya yang awalnya kecil semakin membesar, membentuk sebuah gerbang besar. Cahayanya terang dan menyilaukan mata. Harapan mereka kian membesar. Semakin semangat dan semakin kencang berlari menuju cahaya. Hendakan semakin terdengar keras. Anton menggandeng Warsi melangkah memasuki sinar yang terang, benderang, diikuti kelima wanita, masuk ke dalam gerbang pemisah. Sosok menyeramkan dan berbulu tak bisa masuk. Mereka terpental kembali ke alamnya setelah mereka masuk. Perlahan cahaya itu mengecil, meredup dan menghilang. Warsi, Warsi, bangun sayang. Anton menggoyang tubuh Warsi pelan. Mas, kita di mana? Warsi mengedarkan pandangannya. Berulang kali ia mengucek matanya. Kita di rumah sayang. Alhamdulillah kita sudah terbebas dari makhluk itu. Anton kemudian memeluk istrinya erat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Warsi terisak. Ia mengingat perjuangannya bisa pulang kembali ke rumah dengan selamat. Badan pegal semua. Alhamdulillah Mas Anton. Mbak Warsi sekarang kalian sudah selamat. Saran saya, kalian segera pindah. Karena mereka pasti mengincar Mbak Warsi. Juga biar Mbak Warsi bisa melupakan anak goibnya. Saran Ustadz Zayadi. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas pertolongan Ustadz. Karena Ustadz, nyawa kami selamat, ucap Anton. Sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu, saut Ustadz dibarengi senyum manis dan melenggang keluar meninggalkan Anton dan Warsi yang masih tegak terpaku. Mereka saling merangkul dan melambaikan tangan mengucap terima kasih. Warsi dan Anton akhirnya pindah ke desa sebelah. Mereka memilih tinggal di tempat yang padat penduduknya. Mereka trauma akan kejadian yang menimpa rumah tangganya. Mereka memulai hari yang lebih indah, berusaha beramah tamah dengan tetangga. Terkadang mereka bertanya-tanya, bagaimana kabar kelima wanita yang mereka selamatkan? Hari ini Warsi hendak pergi ke pasar. Anton dengan setia menemani dengan motor butut kesayangannya. Warsi menebar senyum bahagia berboncengan dengan suami tercinta. Hidup mereka kini jauh lebih bahagia. Tak ada teror dan hal-hal mengerikan. Hidup damai, sentosa. Kisah ini selesai. Tamat. Terima kasih untuk Kak Ratna Dewi Lestari ya. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.